Halo rekan-rekan guru peduli semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Kali ini saya akan menyajikan kumpulan soal TWK terbaru yang berhasil kami kumpulkan dari FR SKD Sekolah Kedinasan yang berlangsung dari tanggal 1 Juni sampai 24 Juni. Video kali ini akan membahas beberapa soal video sebelumnya serta ditambah dengan soal-soal baru. Oke, sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, like, dan share channel Guru Peduli. Dan kepada yang belum, silahkan untuk subscribe, kemudian share kepada rekan-rekan yang lain. Yang pertama kali, atau saya mau mulai video ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa nilai TWK tahun 2021 rata-ratanya kecil dibandingkan dengan dua subtes yang lain? Ternyata banyak rekan-rekan yang tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti sejarah, pertanyaan-pertanyaan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Padahal menurut saya loh ya, soal TWK itu justru cenderung lebih mudah dibandingkan dengan soal TIU. Tapi pada kenyataannya soal TWK ya, atau nilai TWK, selain karena jumlah soalnya yang memang hanya 30, juga karena banyak soal-soal yang tidak siap untuk dijawab oleh rekan-rekan peserta SKD Sekolah Kedinasan yang baru lalu. Nah, untuk berikutnya buat rekan-rekan yang sedang mempersiapkan seleksi CPNS, belajar dari rekan-rekan yang sudah lewat atau adik-adik kita yang baru saja selesai mengikuti seleksi SKD Sekolah Kedinasan, harusnya kita bisa meraih nilai lebih baik dari adik-adik kita. Oke, rekan-rekan, mari kita masuk ke soal yang pertama. Yang pertama ini saya mau membahas ya tentang soal pengamalan Pancasila yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Ada beberapa rekan yang sudah menjawab ya. Terima kasih rekan-rekan sudah menjawab. Mari kita bahas dan kita cocokkan dengan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Untuk soal nomor pertama, sebelum saya melanjutkan atau membahas, buat rekan-rekan yang juga meminta pembahasan ini, untuk diketahui setelah ini ada soal-soal baru lagi ya, TWK, yang berhasil kami kumpulkan dari FR juga. Oke, soal yang pertama ini ya tentang pengamalan Pancasila. Menghilangkan politik dinasti merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila sila keberapa rekan-rekan? Ini berhubungan dengan sila keempat, karena berhubungan dengan pemerintahan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan atau cara pemerintahan atau demokrasi atau pemilu ya, itu hubungannya dengan sila keempat. Ya, langsung berikutnya, memakai perhiasan berlebihan dan barang mewah merupakan pelanggaran terhadap sila kelima ya, untuk nomor 2 ini ya. Semua yang berhubungan dengan ekonomi, dengan keadilan sosial ya, dengan pola hidup yang berhubungan dengan
keuangan kita itu sila kelima. Nomor 3, Dinda suka memilih-milih teman dalam bergaul. Memilih-milih ini dalam arti memilih-milih berdasarkan ras ya, bukan berdasarkan perilaku. Sikap Dinda sangat menyimpang dengan nilai Pancasila. Sila keberapa ini? Ya, mayoritas rekan-rekan sudah benar. Ini adalah sila kedua, artinya tidak membeda-bedakan suku, agama, ya, ras ya, pokoknya hubungannya dengan itu. Artinya tidak maksud saya itu tidak Oke. Berikutnya nomor 4, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Pernyataan ini ya merupakan salah satu butir dari sila kedua ya, sila kemanusiaan. Nomor 5, membantu korban bencana alam. Oke, ini juga sila kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, rekan-rekan, tolong dicocokkan dengan jawaban-jawaban Anda ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ya, nomor 6 sampai 10. Melakukan pembajakan karya tulis atau karya seni berupa gambar atau musik. Artinya menggunakan tanpa izin ya. Ini artinya ya kayak plagiat ya. Ya, ini tidak sesuai dengan sila kelima, artinya tidak menghargai karya orang lain. Ya, ketika kita menghargai karya orang lain, kita tidak akan membajak ataupun menggunakan karya orang lain tanpa izin atau tanpa lisensi yang resmi. 7. Membangun pabrik yang mana limbah dari pabrik tersebut justru merusak lingkungan. Ini juga bertentangan dengan sila kelima, artinya menggunakan hak milik ya, menggunakan hak milik dan merugikan orang lain. Itu sila kelima ya di sini. 8. Ardi mendaftar untuk menjadi salah satu relawan PBB yang siap dikirim ke luar negeri untuk misi bantuan kesehatan daerah terdampak konflik. Sikap Ardi merupakan pengamalan sila ke. Ini ada beberapa teman yang menjawab sila kedua dan ada beberapa teman yang menjawab sila ketiga. Karena terkecoh dengan salah satu atau beberapa katanya, menjadi salah satu relawan PBB yang dikirim ke luar negeri untuk misi bantuan kesehatan yang terdampak konflik. Ini bantuan kesehatan ya, atau saudara-saudara kita yang terdampak oleh konflik. Ini artinya tetap sila kedua ya, kemanusiaan. Kalau sila ketiga ya, ada beberapa yang menjawab sila ketiga dengan maksud mengarah ke butir, salah satunya adalah menjaga ketertiban dunia. Kalau kita hanya membantu korban konflik, itu kita tidak memelihara ketertiban dunia. Tapi kalau kita mengirimkan pasukan perdamaian untuk memelihara perdamaian, nah itu baru sila ketiga. Tapi kalau hanya mengirim relawan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh konflik, itu sila kedua, tetap kemanusiaan ya. Oke. Berikutnya, memakai baju batik dan ikut menyaksikan acara pelestarian budaya pada kegiatan 17 Agustus. Ini sila ketiga tetap ya. 10. Berkendara melawan arah dan tidak dilengkapi dengan surat kendaraan merupakan pelanggaran terhadap sila keberapa?
sila kelima ya. Oke. Ya. Sila kelima puter yang mana? Ya, sila kelima puter yang artinya di sini tidak tertib ya. Oke, sila kelima. Nanti tolong dilihat puternya yang mana. Oke, berikutnya Rian ikut pemilihan ketua OSIS bersama Tika dan Laras. Hasil pemilihan ketua OSIS menempatkan Laras sebagai pemenang dan berselisih 5 suara saja dengan Rian. Rian tidak terima dengan hasil tersebut dan menuding pihak Laras telah melakukan kecurangan. Padahal kenyataannya pemilihan berjalan adil. Hanya karena gengsi dikalahkan oleh seorang perempuan yang membuatnya tidak menerima keputusan. Sikap Rian bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa ini rekan-rekan? Sila keempat. Ya, ini settingnya atau situasinya sama ketika kita memilih presiden atau memilih kepala daerah, bupati atau gubernur. Ketika pilihan kita tidak diterima atau kalah ya, pilihan kita kalah dalam pemilu, ya kita harus mau menerima yang terpilih. Oke, ini sila kelima. Puternya apa? Menerima keputusan dari hasil musyawarah. Nah, pemilu itu termasuk musyawarah, artinya pengambilan suara. Oke. 12. Ikut menjadi kelompok separatis merupakan tindakan pelanggaran Pancasila, khususnya sila sini ya. Kalau separatis itu sila ketiga. Artinya Anda mau memisahkan diri dari NKRI, itu Anda tidak memiliki jiwa persatuan. Oke, jelas sila ketiga. 13. Dalam seleksi CPNS 2021, Bunga ditawari bantuan oleh seorang yang mengaku bisa membuat Bunga lulus menjadi CPNS dengan memberikan sejumlah uang. Bunga tertarik dan memberikan uang tersebut sebagai imbalan atas niat orang tersebut meluluskan Bunga menjadi CPNS. Sikap Bunga merupakan pelanggaran terhadap sila Oke rekan-rekan, ini pelanggaran sila kelima, artinya tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima. Puternya yang mana? Ya, puternya adalah mengembangkan perbuatan luhur atau perbuatan baik. Sementara menyuap itu bukan perbuatan baik, jadi bertentangan ya. Oke. Ya, itu pembahasannya rekan-rekan dari 13 soal yang sudah saya berikan kemarin. Nah, sekarang kita akan menghadapi, saya berikan 6 soal lagi ya. Coba soal yang pertama. Untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan Indonesia, Hatta mampu menangkap kekhawatiran dari kelompok minoritas khususnya dari Indonesia Timur tentang rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta. Oleh karena itu, Hatta memutuskan untuk membahas masalah tersebut pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum sidang, Hatta mengadakan pertemuan pendahuluan dengan 4 anggota PPKI dari kelompok religius untuk membahasnya. Membahas apa? Membahas tentang rumusan sila pertama ya. 4 anggota PPKI dari kelompok religius tersebut adalah sebagai berikut, kecuali Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan atau Mr. Sultan Syahrir. Oke, kalau rekan-rekan ingat ya, ada anggota PPKI itu ada berapa sih? Panitia 9 khususnya ya, yang merumuskan itu kan Panitia 9 ya. Panitia 9 itu ya ada Kiai Haji Wahid Hasyim, oke. Ada Mr. Kasman Singodimedjo, oke, ini sebagai ketua PPKI-nya ya. Ada ya yang tidak ada yang mana? Ki Bagus Hadi Kusumo juga ada, dan
Mr. Teuku Muhammad Hasan juga ada. Jadi yang tidak ada itu adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu adalah dari golongan pemuda. Sultan Syahrir adalah seseorang yang menemui Muhammad Hatta, yang menemui Hatta, yang menemui Bung Hatta, yang mendesak agar segera agar Bung Hatta dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaannya setelah mendengar berita menyerahnya Jepang kepada sekutu. Jadi Mr. Sultan Syahrir ini dari golongan pemuda ya. Dan dia tidak termasuk di dalam golongan PPKI dan BPUPKI atau golongan tua. Ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah E, Mr. Sultan Syahrir. Oke. Ini ya, saya tandai E. Oke. Jadi jawabannya adalah E. Ya. Soal nomor 2. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, ketika terjadi perbedaan pendapat tentang rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta dalam sidang BPUPKI, jalan yang ditempuh para perumus dasar negara Indonesia pada saat itu adalah A. Memutuskan untuk mengganti rumusan sila pertama Pancasila. B. Mendiskusikan maksud dan tujuan sila pertama Pancasila. C. Memusyawarahkan makna keseluruhan sila pertama Pancasila. D. Menghilangkan sebagian kalimat daripada sila pertama dengan menghilangkan 7 kata. E. Mengganti 7 kata di belakang kata ketuhanan dengan Yang Maha Esa. Oke, jawaban yang benar yang mana rekan-rekan? Oke, jawaban yang benar adalah Eko ya, jawabannya adalah Eko. Mengganti 7 kata yang ada di belakang kata ketuhanan dengan Yang Maha Esa. Dulu ketika Piagam Jakarta bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam kepada pemeluk-pemeluknya begitu ya. Oke. Jadi diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Berikutnya soal nomor 3. Peristiwa Ringkar Singklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dilatar belakangi oleh A. Menyerahnya Jepang kepada sekutu tanpa syarat. B. Hilangnya kepercayaan golongan muda kepada golongan tua. C. Perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda. D. Terjadinya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Atau E. Perbedaan pendapat dari golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Ayo rekan-rekan, yang benar yang mana? Oke, jawaban yang benar adalah Eko. Eko ya. Jadi para golongan muda ya yang merasa marah karena golongan tua ini ingin menempati janji atau menunggu janji atau ingin memproklamasikan kemerdekaan sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang. Sementara golongan muda tidak mau. Golongan muda ingin secepatnya kemerdekaan itu diproklamasikan sehingga kemerdekaan itu bukan berasal dari pemerintah Jepang, tapi kemerdekaan itu berasal dari perjuangan para bangsa Indonesia, para warga Indonesia, gitu ya. Makanya mereka ngotot, golongan muda ngotot. Mereka tidak ingin seolah-olah kemerdekaan itu adalah pemberian Jepang, ya. Mereka menginginkan
ketika Jepang sudah kalah, tidak punya kekuatan, mereka menginginkan segera diumumkan kemerdekaan kita. Akhirnya memaksa golongan tua dan menculik golongan tua. Jadi perbedaan pendapat itu sebetulnya hanya pada waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Golongan muda maunya pada tanggal 15 itu juga diumumkan atau paling lambat 16, sementara golongan tua yang diwakili oleh Bung Karno, Bung Hatta itu maunya menepati yang sudah dijanjikan oleh Jepang ya. Tapi kemudian diculik Bung Karno dan Bung Hatta dan akhirnya dipaksa untuk membacakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah E. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok adalah perbedaan mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Bukan hal yang lain, hanya waktu. Oke, soal berikutnya nomor 4. Ya. Penculikan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok dilakukan oleh kelompok pemuda di bawah pimpinan siapa? Tan Malaka, Sultan Syahrir, Sukarni, Sudanko Subono, Yusuf Kunto. Tan Malaka adalah orang yang mengadakan rapat ya. Pertama kali ya, yang mengadakan rapat pemuda yang menginginkan diadakannya percepatan proklamasi kemerdekaan. Setelah pemuda sepakat ya, rapat Tan Malaka dan CS ya, sepakat dengan hasil rapat akan mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, mereka mengutus Sultan Syahrir untuk memberitahu kepada golongan tua, menyampaikan bahwasanya hasil rapat para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus atau paling lambat 16 Agustus. Tapi golongan tua tidak mau melakukan itu ya, masih belum mau melakukan itu, masih bersikukuh untuk tidak melakukan itu. Akhirnya golongan pemuda memaksa golongan tua dengan menculiknya yang dipimpin oleh Sukarni. Jadi yang memimpin penculikan itu adalah Sukarni. Oke, berikutnya soal nomor 5. Perbedaan utama dalam hal pelaksanaan proklamasi kemerdekaan antara golongan tua dan golongan muda adalah pada waktu pelaksanaan. Golongan tua bersikukuh untuk tetap mengikuti dan menaati janji dengan Jepang, sementara golongan muda mendesak untuk segera dilakukan proklamasi kemerdekaan dan tidak mau terikat dengan janji Jepang. Alasan utama golongan muda tidak mau mentaati janji Jepang adalah karena A. Jepang selalu mengingkari janji-janjinya. B. Semangat muda untuk meraih kemerdekaan sedang menggelora. C. Golongan muda tidak ingin kalau kemerdekaan Indonesia dianggap pemberian Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia. D. Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu. E. Semua salah. Jawaban yang tepat? Ya, tadi sudah saya sebutkan di soal sebelumnya ya, bahwasanya golongan muda itu menginginkan kemerdekaan segera diproklamasikan ketika Jepang tidak berdaya menghadapi sekutu, sehingga dan menyatakan bahwasanya kemerdekaan bukan merupakan hasil pemberian Jepang, tapi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, pemuda Indonesia, rakyat Indonesia. Begitu ya. Oke. Berikutnya soal yang terakhir, nomor 6 ya, oke. Yang dimaksud dengan fungsi anggaran yang dimiliki DPR adalah, ini kemarin muncul
di salah satu peserta tes ya. Yang dimaksud dengan fungsi anggaran yang dimiliki DPR adalah A. Bank Indonesia mengatur keuangan negara bersama anggota DPR. B. Menteri Keuangan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada anggota DPR. C. Presiden DPR dan DPR menyusun dan menetapkan APBN. D. DPR membahas rancangan undang-undang dengan Presiden. E. Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan hasil audit internal kepada DPR. Oke, ini pertanyaannya adalah fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR. Jadi DPR itu punya 3 fungsi ya. Yang pertama fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu apa? Fungsi anggaran itu menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja negara ya bersama presiden ya. Jadi jawabannya di sini adalah C. Oke. Ada fungsi lain, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Oke rekan-rekan, soal terakhir, soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan deskripsi hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 adalah A. Secara formal, Pancasila merupakan kaidah dasar negara karena dimuat dalam pembukaan UUD 1945. B. Secara formal, Pancasila merupakan inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Secara material, substansi UUD harus selaras dan tidak bertentangan dengan Pancasila. D. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh sebab itu, UUD 1945 sebagai konstitusi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Atau E. Hubungan spesial Pancasila dan UUD 1945 adalah bahwa keduanya merupakan karya agung dari para pendiri bangsa. Oke rekan-rekan, jawabannya yang mana? Secara formal Pancasila merupakan kaidah dasar negara karena dimuat dalam pembukaan UUD 1945. Betul ya ini ya. Jadi secara bentuknya atau Pancasila itu dimuat di dalam pembukaan, khususnya di alinea terakhir. Jadi bentuknya ada di situ, ya. Makanya dia menjadi kaidah dasar bagi negara. Kemudian yang kedua, yang B ya, secara formal ya, secara bentuk ya, Pancasila merupakan inti pembukaan UUD 1945. Kalau kalian baca pembukaan UUD 1945 itu intinya kan sebetulnya adalah ada di paragraf 4 Pancasila. Jadi ini betul ya. Secara formal itu ada 2, Pancasila merupakan kaidah dasar negara karena dimuat dalam pembukaan UUD 1945, dan secara formal Pancasila itu merupakan inti dari pembukaan UUD 45. Betul ya, A dan B. Kemudian yang C, secara material, substansi UUD harus selaras dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya, secara material, secara isi, secara materi ya, UUD itu harus selaras. Betul ya. Kemudian Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Ya, Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Dan UUD itu sebagai konstitusi. Makanya UUD tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ya. UUD sebagai konstitusi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian jawaban E, hubungan spesial Pancasila dan UUD 1945 adalah bahwa keduanya merupakan karya agung dari para pendiri bangsa. Betul, tapi bukan itu ya maksudnya. Ya, maksudnya adalah hubungan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan sebagai konstitusi. Jadi jawaban untuk soal ini ya, jawaban yang tepat adalah E ya. E yang salah maksudnya. Ini salah ya, E ya. Oh sorry, saya tandain pakai ini ya, kuning. Oke. Jadi kurang tepat nih. Oke rekan-rekan, semoga bermanfaat buat
kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam GP, salam guru peduli, salam sukses selalu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.